Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisa Viko Damar Sajiwa dengan NIM 12610221213. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Jurnal pertama, Sejarah Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Judul Pluralisme Agama pada masa Dinasti Turki Utsmani dan relevansinya dengan kejayaan Islam. Jurnal Al-Hikmah volume 12 nomor 1 2015 bulan Januari sampai Juni 2015 tahun 2015, penulis Nur Khotijah Siregar. Pendahuluan di sini berisi tentang agama yang datang dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, agama yang diciptakan dari hasil pola pikir manusia sendiri, seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Tiga agama itu adalah termasuk dalam ranah agama bumi. Keberagaman tersebut terlebih lagi dalam unsur agama biasanya menciptakan perselisihan. Namun di dalam dinasti Turki Utsmani yang berdiri kurang lebih dari 6 abad lamanya, pluralisme agama ini diberikan kontribusi tersendiri bagi kejayaan Islam pada masanya. Isi jurnal. Turki Utsmani adalah sebuah dinasti yang berdiri atas kerjasama yang baik, yakni atas pengorbanannya membantu Sultan Alauddin II menghadapi perlawanan dari musuhnya. Sultan Alauddin memberikan sebidang tanah kepada rakyatnya, rakyat Turki. Atas jasa rakyat Turki menolong Sultan Alauddin II. Rekam jejak sejarah inilah yang pada akhirnya membuat dinasti ini bisa berdiri selama 6 abad lamanya. Pluralisme agama pada dinasti ini memang betul-betul diakui. Raja membolehkan mereka, rakyatnya, memeluk agama lain untuk terlibat dalam keadaan ekonomi, misalnya beribadah penuh tanpa ada rasa ketakutan kalau suatu saat mereka diserang atau dibatasi. Baik, pada jurnal kedua, yaitu mencari sejarah peradilan Islam Nusantara. Isi jurnal berjudul Kesultanan Peureula dan Diskursus .0 Peradaban Islam Nusantara. Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies volume 2 nomor 2 Juli sampai Desember 2018. Tahun 2018, penulis Misri Muhsin. Metode yang digunakan pada penelitian ini sejarah dan filologi dengan memanfaatkan sumber klasik atau naskah yang ada hubungannya dengan tema bahasan, seperti Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Sulalat al-Salatin karya Tuh Seri Lanang. Pembahasan penulisan. Pada jurnal dijelaskan bahwa kerajaan Peureula adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang diproklamirkan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kesultanan Peureula berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kemudian kerajaan ini disatukan dengan kerajaan Pasai di Samudra Gedang, Aceh Utara sekarang. Setelah beberapa waktu mengalami perpecahan dan pasca penyerangan kerajaan Sriwijaya dari Palembang, kemudian tentu saja penetapan baru sebagai awal titik nol Islam Nusantara perlu dikaji kembali setelah lebih mendalam, teliti, dan cermat, sehingga bisa ditemukan kepastian historinya. Apalagi memang agama Islam tidak menjadi kekuatan politik di Barus, dan bahwa kawasan ini awalnya merupakan bekas kawasan kekuasaan kerajaan Aceh di masa itu. Jurnal ketiga, Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Judul Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syariah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jurnal Al-Jinayah, Jurnal Hukum Pidana Islam, volume 6 nomor 1 2020 bulan Juni 2020
tahun 2020, penulis Nashihul Abror. Isi tentang jurnal ini adalah dijelaskan di jurnal bahwa Mahkamah Syariah Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang yang didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatera, yakni Mr. Teku Muhammad Hasan pada tanggal 13 Januari 1945 nomor 189, dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera pada tanggal 22 Februari 1947 nomor 226-3-Dejab yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syariah di Aceh. Kehadiran peradilan Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam saat ini bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh melalui Undang-Undang Otonomi Daerah dan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh semata, tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Keberadaan Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi Mahkamah Syariah merupakan sebuah tuntunan dari setiap masyarakat Islam yang memiliki suatu sistem peradilan, bisa disebut al-qad'i, yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan atau pertikaian yang terjadi di dalam suatu masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam menjalankan peradilan. Selain itu juga terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 105.